Dunia adalah lahan untuk berjuang, melaksanakan misi suci dari Tuhan, bukan untuk menumpuk harta, memperkaya diri, cinta dunia hingga lupa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Teman-temanku semuanya di seluruh penjuru tanah air Indonesia, khususnya teman-temanku yang seprofesi, guru, kepala sekolah, atau anak-anak yang saat ini masih sedang belajar. Mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Jangan pernah menyerah, jangan pula putus asa, jangan ada kata tak bisa. Tuhan selalu beserta kita. Teman-temanku semuanya yang saya hormati, saya muliakan, dan mudah-mudahan senantiasa berbahagia. Saat ini saya akan menjelaskan apa yang ada di channel YouTube saya, yaitu Dr. Kis Mes Kehidupan. Nah, ini yang perlu saya jelaskan, Mes Kehidupan, dan tujuannya kenapa saya membuat channel di YouTube. Yang pertama, mes. Kalau artinya mes itu adalah asrama atau tempat tinggal orang banyak. Itu arti sederhananya begitu. Artinya saya berharap di channel ini, di channel Dr. Kis ini, menjadi tempat kita semuanya, tempat kita berbagi, tempat kita saling mengisi, saling mengingatkan, saling menegur, dan saling memotivasi, dan lain sebagainya. Tentang apa? Tentang kehidupan. Makanya saya kasih nama Mes Kehidupan. Di sisi lain, mesnya sendiri adalah sebuah singkatan dari mes, itu motivation atau motivasi. Kemudian E yang pertama, education, edukasi. Yang ketiga, S itu adalah spiritual, dan S yang terakhir adalah solution atau solusi. Saya berharap dari tempat ini pula kita bisa saling memotivasi, kita bisa saling mengedukasi, tapi semuanya dalam koridor spiritual, dalam semangat spiritual, dalam dasar spiritual, untuk mencari solusi kehidupan. Ini harapan kan boleh, cita-cita kan boleh, sebaik mungkin, setinggi mungkin, seideal mungkin. Perkara nanti jalannya bagaimana, itu urusan yang berbeda. Artinya saya dengan menggunakan channel ini, saya kepingin untuk saling berbagi antara saya dengan teman-teman. Ya, kalau untuk sementara waktu saya yang harus bicara, ini untuk sementara waktu. Nantinya insya Allah ya, mungkin saya akan meminta teman-teman yang berbicara, atau bahkan mungkin kalau nantinya sudah sumber dayanya sudah memungkinkan, ya nanti saya akan mencari narasumber untuk sekali lagi motivasi, edukasi, spiritual, dan solusi kehidupan. Ini harapan. Mudah-mudahan Allah Tuhan Yang Maha Esa meridhoi, memberkahi tujuan dan cita-cita ini. Ya, emang ada yang tanya, kenapa kok saya harus buka channel YouTube?
Yang pertama memang jelas efektif dan efisien. Kalau misalnya seperti sebelum-sebelumnya saya diundang untuk ngasih materi dan lain sebagainya, itu kurang efektif dan kurang efisien. Mesti nanti teman-teman yang undang saya itu harus menyediakan tempat, biasanya juga sewa tempatnya, kadang mungkin di hotel dan lain sebagainya, juga harus menyediakan konsumsi, menyediakan transportasi dan lain sebagainya. Nah, dengan melalui channel YouTube ini ya paling-paling butuhnya pulsa, butuhnya paket data itu hanya berapa giga, sangat kecil sekali dibanding dengan nilai yang nanti mungkin bisa kita belajar bersama dari mes kehidupan ini. Di samping itu waktunya kapanpun, mungkin teman-teman dengan tidur bisa buka, bisa mendengarkan dan melihat. Ini lebih enak, maksud saya lebih sederhana. Apalagi kalau sudah seusia saya, seusia banyak teman-teman saya yang jadi kepala sekolah itu yang mungkin ketika tidak bawa kacamata baca mungkin sudah sulit untuk membaca dan jenuh mata ini untuk membaca. Sehingga dengan mendengarkan apa yang disampaikan melalui channel ini, kita semua bisa belajar bersama. Tidak ada sama sekali maksud untuk menggurui. Makanya ini adalah rumah kita bersama, saling berbagi, saling mengisi, saling mengingatkan, saling memotivasi, dan saling mengedukasi. Ini yang saya pribadi harapkan dari channel ini. Nah, materi untuk ini bisa berupa apa saja. Mungkin dengan saya menjelaskan di satu tempat, atau mungkin dengan ketika saya webinar, atau mungkin dengan lagu-lagu. Nah, saya sudah membuat kurang lebih 24 lagu-lagu yang itu memang saya tujukan untuk pembelajaran. Kalau boleh sebut ya itu sebuah kreativitas strategi penyampaian materi pembelajaran. Nah, ini sudah ada itu kalau dijadikan album ada 3 album. Yang pertama album religi, yang kedua album moralism, yang ketiga ini nasionalis. Artinya meskipun saya menciptakan lagu, saya membuat lagu, bahkan suara yang tidak enak ini saya harus berlagu, itu tetap konteksnya adalah konteks edukasi, motivasi, spiritual, solusi kehidupan. Itu konteksnya tetap sana. Kalau toh mungkin saya juga nanti menyampaikan sesuatu bentuknya ketika saya santai dan lain sebagainya, tetap insya Allah konteksnya tidak menyimpang dari itu semuanya. Harapannya sekali lagi bahwa saya pribadi selaku insan pendidikan di Indonesia ini, guru yang saat ini kebetulan saja ditunjuk jadi kepala sekolah, ditunjuk jadi ketua MKKS SMK Swasta Sidoarjo, sekretaris MKKS SMK Swasta Provinsi Jawa Timur, itu kebetulan aja saat ini diamanati selain jadi guru, diamanati ngurus organisasi itu. Tapi sejujurnya di hati saya memang tetap guru, sehingga kita harus terus berbenah diri, kita harus tetap belajar. Materi apa saja, di mana saja, melalui media apa saja, kepada siapa saja, bahkan kita jadikan semua yang ada di sekitar kita menjadi guru kita. Karena memang kewajiban kita belajar. Bukan berarti kalau sudah menjadi guru mandek, enggak. Belajar itu sepanjang hayat, long life education. Kita membelajarkan diri kita sendiri. Sebagai kepala sekolah, apa yang harus saya pelajari untuk diaplikasikan sebagai kepala sekolah? Begitu juga sebagai guru. Dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi ini begitu cepatnya, maka kita semua dituntut juga untuk cepat menyesuaikan diri dengan tuntutan perkembangan zaman, perkembangan era. Nah, makanya sekali lagi dengan atau melalui channel YouTube ini
channel Dr. Kis Mes Kehidupan ini, saya berharap setiap saat kita bisa belajar. Tidak nunggu akhir tahun kita ngumpul belajar, tidak nunggu undangan dari dinas pendidikan kita belajar, tidak. Tapi setiap saat, setiap waktu, monggo kalau mau belajar bersama. Dan apa yang saya sampaikan ini melalui channel ini, itu hasil belajar saya kemana saja. Mungkin teman-teman nggak ngerti ketika saya bertamu atau saya berkunjung, saya main-main ke satu tempat, misalnya saya ketemu teman kepala sekolah, ngobrol, guyon, ngalor ngidul, saya di sana belajar. Makanya kalau nanti apa yang saya sampaikan ini kok, loh ini kan dari saya, itu memang benar. Belajar di mana saja, di jalan saya belajar, di sekolah saya belajar, di sawah saya belajar. Ya kita memang dituntut untuk belajar mulai dari kita lahir sampai nanti kita sudah kembali kepadanya. Jadi sekali lagi, ilmu yang saya sampaikan, pengetahuan, pengalaman yang saya sampaikan ini, saya belajar dari banyak teman, banyak pimpinan saya, banyak kolega saya, bahkan dari murid-murid saya. Karena belajar itu tidak kenal batasan, tidak ada strata, kecuali memang jenjang. Kalau misalnya anak SMK ya belajar materi pembelajarannya anak SMK, tapi itu materi pembelajaran kurikulumnya. Tapi untuk materi pembelajaran kehidupan tidak ada batasan, bebas kita belajar kemana saja. Dengan belajar dan terus belajar ini, ya harapannya satu saat kelak ketika kita kembali kepadanya, kita sudah menjadi pribadi yang sempurna menurutnya. Sekali lagi menurutnya. Kalau secara bahasa atau yang umum dipakai istilah di negeri ini, yang menjadi manusia yang seutuhnya. Itu harapannya. Kan tidak apa-apa ada guru, ada kepala sekolah yang jadi YouTuber, kan tidak apa-apa kan. Nah YouTuber ini nanti memang terfokus pada lebih banyak pada pendidikan, pada motivasi, edukasi, spiritual, solusi kehidupan. Ya teman-teman bisa selain ngasih jempol atau subscribe, tekan juga loncengnya. Itu nanti setiap saya kirim materi atau unggah materi, teman-teman mesti juga dapat kiriman dari materi-materi yang baru ini. Dan insya Allah kalau ini melalui YouTube ini nanti, kapanpun kita mau belajar itu tinggal klik saja Dr. Kis, insya Allah sudah keluar. Jalan yang lurus, berikan selalu cinta dan kasih sayangmu, agar jiwa ini selalu bersama.